Target realistis menjadi fokus pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisakah skuad Garuda mempertahankan momentum positif ini? Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 4 laga terakhir, mereka akan menghadapi lawan tangguh, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Laga terdekat melawan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025, memberi waktu yang cukup bagi Shin Tae-yong untuk mempersiapkan strategi terbaik. Pertandingan ini menjadi ujian berat, namun Shin yakin target realistis dapat dicapai. Momentum positif setelah kemenangan penting. Timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 November 2024. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan 2 gol ke gawang Ahmed Alkasar. Hasil ini membawa Indonesia ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, menjaga asa untuk lolos ke ronde berikutnya. Meski demikian, persaingan di grup C sangat ketat. Indonesia memiliki poin yang sama dengan peringkat keempat dan hanya terpaut 1 angka dari posisi kedua. Shin Tae-yong menargetkan 7 poin dari 4 laga tersisa, dengan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Jujur, lolos langsung ke putaran final melalui ronde ketiga terasa seperti mimpi. Tapi, jika target 7 poin tercapai, setidaknya kami bisa melaju ke ronde keempat, ujar Shin Tae-yong. Jika mampu finish di peringkat kedua, Indonesia berpeluang besar lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, posisi ketiga atau keempat juga cukup untuk membawa skuad Garuda ke ronde keempat. Setelah bertandang ke Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Di bulan Juni 2025, 2 laga terakhir akan dimainkan, yakni melawan Cina di kandang dan Jepang di laga tandang. FIFA akan segera merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia yang dipastikan mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pembaruan terakhir peringkat FIFA yang diumumkan 24 Oktober 2024, timnas Indonesia berada di posisi ke-130 dunia dengan total poin 1118,87. Namun, kemenangan gemilang atas Arab Saudi, 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024, membuat timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat ke posisi 125 dunia. Kemenangan tersebut diraih melalui 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Tambahan 3 poin dari laga ini juga membawa skuad asuhan Shin Tae-yong naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini mengoleksi 6 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 16 poin, serta Australia dengan 7 poin. Selain itu, timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Jika mampu mempertahankan performa, peluang Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi. Menurut football-ranking.com, tambahan 16,23 poin dari kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini mengoleksi total 1135,10 poin. Ini membawa timnas Indonesia mengungguli 5 negara sekaligus, yaitu Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi timnas Indonesia di panggung internasional. Namun, hitungan ini masih bersifat sementara. FIFA akan mengumumkan secara resmi peringkat terbaru pada 28 November 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika menang atas Australia, tambahan 20,7 poin bisa diraih. Sementara kemenangan atas Bahrain berpotensi menambah 16,45 poin. Dengan performa yang semakin konsisten, timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di Asia. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain.
Ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Bagi Indonesia, sejarah melawan Bahrain menjadi sorotan utama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-10. Sementara itu, di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, duel Indonesia melawan Bahrain juga diwarnai kontroversi, terutama keputusan wasit yang memperpanjang waktu tambahan hingga 11 menit. Keputusan tersebut memberi Bahrain kesempatan menyamakan skor menjadi 2-2, yang memunculkan kritik luas. Namun, kondisi berbeda hadir di leg kedua nanti. Tim asuhan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan komposisi pemain yang diisi banyak pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama, Indonesia menjadi kekuatan baru yang sulit diremehkan. Pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga membawa harapan besar. Peningkatan ini bahkan mendapat perhatian dari Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain. Chamam memperingatkan bahwa Indonesia kini harus dipandang sebagai ancaman serius. Ia menyoroti kekuatan kolektif skuad Garuda, terutama pengalaman para pemainnya yang pernah berkarier di Eropa. Laga leg kedua antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tentu ingin membalaskan hasil kurang memuaskan di laga pertama sekaligus meraih 3 poin penuh. Shin Tae-yong sendiri menyatakan bahwa target utamanya adalah mempertahankan posisi Indonesia di 3 besar grup C. Jika Indonesia mampu bertahan di posisi ini atau bahkan naik ke peringkat kedua, maka peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Peluang ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dengan segala persiapan dan perkembangan yang ada, laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kembali membahas kemenangan telak timnya atas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang unggul 4-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024, hasil yang sempat menjatuhkan posisi Indonesia ke dasar klasemen grup C. Sebelumnya, langkah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia penuh dinamika. Setelah tampil impresif dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, skuad asuhan Shin Tae-yong menghadapi 2 kekalahan berturut-turut dari Cina dan Jepang. Kekalahan ini tidak hanya memengaruhi posisi Indonesia di klasemen, tetapi juga memunculkan desakan agar Shin Tae-yong mundur dari kursi pelatih. Namun, performa timnas Indonesia kembali bangkit. Kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada pertandingan berikutnya membawa mereka ke posisi 3 klasemen sementara, menjaga peluang untuk finish di 4 besar atau bahkan lolos langsung ke putaran final. Sementara itu, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengungkapkan bahwa laga melawan Indonesia di Jakarta sebenarnya tidak mudah. Dalam wawancara dengan Soccer Digest Web, Moriyasu menyebut cuaca ekstrim, hujan deras disertai petir, sebelum pertandingan sempat membuat timnya khawatir. Kami pikir kami akan menderita karena hujan lebat dan petir sebelum pertandingan. Namun, ketika hujan berhenti, kami mengganti strategi, dan itu membawa hasil di babak pertama, ujar Moriyasu. Ia juga memuji kecerdasan pemain Jepang yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Saya selalu meminta para pemain untuk bermain cerdas dan agresif. Mentalitas itulah yang membuat kami belum terkalahkan dalam 6 pertandingan di babak kualifikasi ini, ditambahnya. Jepang tetap menjadi tim yang dominan di grup C, belum sekalipun mengalami kekalahan. Sementara itu, timnas Indonesia terus berjuang menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pertandingan-pertandingan sisa yang semakin menantang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan penting kepada timnas Indonesia setelah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Ia meminta skuad Garuda untuk tetap fokus dan tidak lengah dalam menjalani sisa laga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di Instagram pada Senin, 25 November 2024, Erick Thohir menekankan pentingnya menjaga konsistensi performa. Peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya kembali terbuka. Kita tidak boleh lengah di 4 pertandingan berikutnya, tulis Erick Thohir. Pesan ini mencerminkan optimisme Erick terhadap perkembangan tim yang dinilai semakin kompetitif di bawah asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, dengan kerja keras dan fokus, Indonesia mampu bersaing melawan tim-tim kuat Asia. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin.